Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak semuanya. Kembali lagi bersama saya masih di channel ABCD Farm. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana cara ternak ikan gurame di musim yang ekstrim. Nah, seperti sekarang ini musimnya kalau di daerah saya ini tergolong ekstrim ya teman-teman. Maksudnya kalau di siang hari itu panas banget. Nah, seperti sekarang ini di jam 11 ini terik sinar mataharinya panas banget teman-teman. Kemudian nanti sore diguyur hujan ya, gede, dan menjelang pagi cuacanya dingin banget. Nah, itu bisa dibilang cuacanya sangat ekstrim. Kalau di siang panas, kemudian menjelang pagi dingin. Nah, itu biasanya akan menyerang pada ikan gurame, yang mana akan memudahkan ikan gurame itu terserang penyakit dan menimbulkan kematian. Nah, seperti yang saya alami saat ini teman-teman, di kolam ini itu ada beberapa ekor yang ukurannya sekitar ibu jari tangan, dan di sini airnya hanya sekitar 15 cm ya, atau 15 cm juga kurang. Dan di sini ikannya kemarin ada yang mati 2 ekor, dan tadi pagi saya cek di sini ada ikan yang kurang sehat karena banyak ikan yang selalu berada di permukaan air dengan warna yang pucat, hitam pucat. Nah, itu artinya bahwa ikan guramenya sedang tidak sehat teman-teman ya, atau mengalami sakit. Sehingga bagaimana sih caranya kita budidaya ikan gurame di masa musim seperti ini gitu ya. Nah, yang sahabat harus perhatikan yang pertama adalah kondisi ketinggian air teman-teman. Jadi kalau di musim seperti ini siangnya itu panas banget, kemudian menjelang pagi itu dingin drastis. Nah, jadi sahabat harus bisa menstabilkan suhu air. Caranya adalah untuk menstabilkan suhu air itu ketinggian airnya ditambah gitu ya. Ketinggian airnya jangan kurang dari 30 cm. Jadi harus lebih dari 30 cm. Kalau airnya banyak, walaupun cuacanya ekstrim, di siang panas, kemudian di pagi hari dingin, itu tidak terlalu mempengaruhi terhadap air teman-teman. Tetapi kalau airnya seperti ini hanya sekitar 15 cm atau bahkan kurang, itu sangat mudah sekali mengikuti suhu yang ada gitu ya. Kalau di siang panas nanti airnya ikutan panas. Kalau di pagi dingin nanti akan mudah airnya itu dingin. Jadi suhu airnya itu akan naik turun dengan drastis sehingga si ikan guramenya itu stres teman-teman. Stres, biasanya enggak nafsu makan, dan kemudian mudah terserang penyakit sehingga ikan guramenya kondisinya lemah dan mudah sekali mati. Nah, itu akibatnya kenapa biasanya kalau di musim ekstrim itu banyak sekali ikan gurame yang pada mati. Nah, karena suhunya gitu ya, suhunya itu tidak stabil. Makanya kalau kita mau menernak ikan gurame di musim seperti ini, suhunya yang rubah-rubah, di siang hari panas, di malam hari menjelang pagi dingin. Nah, itu salah satunya adalah meninggikan ketinggian air, teman-teman. Supaya nanti suhunya itu tidak terlalu mengikuti suhu yang ada gitu ya. Jadi menstabilkan suhu di dalam air supaya nanti si ikan gurame itu tidak kaget kalau siang panas, kalau di pagi hari dingin. Nah, kalau airnya banyak, biasanya itu tidak terlalu terpengaruh dengan suhu yang ada gitu ya. Kalau airnya banyak, jadi kalau airnya sedikit, itu nanti si ikannya mudah stres. Jam segini tuh lagi panas-panasnya, kemudian nanti diguyur hujan menjelang pagi, itu dingin banget gitu cuacanya. Nah, dalam air juga itu ikutan ya teman-teman. Jadi kalau panas ikutan panas, kemudian kalau dingin ya ikutan dingin, sehingga si ikan gurame karena terjadinya suhu yang sangat drastis naik turun. Nah, jadi si ikan gurame itu akan mudah sekali stres. Kalau ikan gurame sudah stres, nafsu makan berkurang, kemudian apa, kegesitannya berkurang, sehingga nanti mudah sekali terserang penyakit dan bisa terjadi kematian yang jumlahnya banyak banget teman-teman ya. Bukannya satu dua, bahkan bisa satu kolam mati semuanya. Nah, jadi di musim sekarang seperti ini, kita yang pertama harus meninggikan air. Paling tidak minimal 30 cm gitu ya. Tergantung juga eh,
ukuran ikannya. Kalau ikannya lebih dari 4 jarian ke atas ya minimal 50 cm. Tetapi kalau masih ibu jari tangan ke atas itu minimal itu 30 cm lebih gitu ya. Itu minimal untuk ketinggian air di musim seperti ini supaya tidak terjadi ikannya itu pada stres dan pada mati. Nah, karena sebenarnya kolam yang saya miliki ini, kolam beton saya ini sebenarnya untuk pendederan telur gitu ya, bukannya untuk pembesaran. Karena memang kondisinya lagi padat, kemarin habis memanen dan sisanya saya taruh di kolam ini. Nah, sehingga ya kondisinya nggak kuat teman-teman. Jadi kalau siang panas, kemudian di pagi hari menjelang pagi itu dingin banget. Nah, sehingga dengan cuaca yang naik turun seperti ini, si ikan gurame mudah stres dan sekarang ini terserang penyakit teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, tentunya yang pertama kita harus memindahkan ikan. Memindahkan ikan ke dalam kolam yang ketinggiannya minimal 30 sentian gitu ya. Atau kalau ada langsung dipindah aja ke kolam tanah supaya lebih tenang. Karena kalau di kolam tanah itu suhunya lumayan stabil ya teman-teman, walaupun keadaannya kalau siang panas, kemudian kalau di pagi hari atau malam menjelang pagi dingin itu tidak terlalu mengikuti gitu ya airnya. Nah, tetapi kalau airnya sedikit seperti ini di kolam plastik itu akan mengikuti ya suhu yang ada. Kalau di siang panas ya panas, kemudian kalau di malam hari menjelang pagi dingin, airnya juga ikutan dingin banget teman-teman, sehingga ya si ikan mudah stres. Nah, jadi begitu sahabat terak semuanya, jika ingin membudidayakan ikan gurame di kolam plastik atau kolam terpal, kolam beton, untuk di cuaca seperti ini, kalau siangnya panas banget, kemudian ada hujan di sore hari dan menjelang malam menjelang paginya itu cuacanya dingin banget biasanya. Nah, itu yang pertama kita harus meninggikan ketinggian air gitu ya. Jangan sedikit airnya, tapi harus kita banyakkan. Lebih banyak lebih bagus supaya airnya itu suhu airnya itu tidak mengikuti cuaca yang ada gitu ya. Kalau panas nggak terlalu panas, kalau nanti dingin nggak terlalu dingin karena airnya banyak. Nah, jadi seperti itu. Itu salah satu tips kalau kita mau membudidayakan ikan gurame di musim yang ekstrim seperti ini, teman-teman. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi sahabat ternak semuanya. Tetapi jangan lupa support terus channel IBCD Farm dengan menekan tombol subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Salam sukses dan salam sejahtera sahabat ternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.